Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan dari hasil presentasi kami kemarin mengenai sistemik terintegrasi. Soal pertama akan dijawab oleh saya sendiri, soal berikutnya oleh Anan Firmansyah, lalu Nengginan Ilmi Hartati, dan soal terakhir oleh Intan Mahriani. Dimulai dari pertanyaan pertama oleh saya Venansius Fortunatus Putra Bintoro. Pertanyaannya dari Cahya Ramadan dengan NPM 2126201124. Pertanyaannya, bagaimana cara memecahkan permasalahan menggunakan metode brainstorming? Yang pertama ada langkah awal, yaitu menetapkan tujuan. Hal paling pertama yang harus dilakukan dalam cara melakukan brainstorming adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai. Pasalnya, tanpa mengetahui tujuan, sesi brainstorming hanya berjalan tanpa arah. Berikutnya yang kedua ada hindari terlalu banyak kepala. Meskipun dalam aturan brainstorming disebutkan bahwa semakin banyak ide semakin baik, ini bukan berarti semakin banyak orang yang terlibat dalam brainstorming semakin efektif hasilnya. Jadi dalam brainstorming mungkin tidak harus melibatkan banyak orang, bisa 5 atau 8 orang yang memiliki kepentingan saja. Lalu yang ketiga ada berikan waktu bagi anggota tim untuk memikirkan ide. Dengan memberikan waktu tersebut, maka saat hadir dalam sesi brainstorming, masing-masing anggota sudah memiliki ide dan konsep yang hendak diajukan, sehingga brainstorming pun dapat berjalan lebih produktif. Cara ini juga mendorong setiap anggota agar memiliki gagasan mandiri, bukan lagi hanya menyetujui ide orang lain saja. Lalu yang keempat ada pilih waktu yang tepat dan batasi durasi. Pemilihan waktu juga dapat mempengaruhi efektivitas brainstorming. Misalnya saja brainstorming yang diadakan pada Jumat sore tentu akan lebih tidak efektif karena perhatian anggota tim sudah tidak lagi fokus pada pekerjaan. Coba pilih waktu di mana kondisi pikiran karyawan masih segar, misalnya di pagi hari. Selain memilih waktu yang tepat, pertimbangkan juga untuk membatasi durasi brainstorming untuk mencegah anggota tim kehilangan energi atau motivasi dalam melanjutkan diskusi tersebut. Yang kelima ada petakan ide. Hal yang tidak boleh dilewatkan dari brainstorming itu mencatat ide-ide yang ada. Jadi salah satu cara mudahnya adalah dengan memetakan ide ke dalam kerangka berpikir atau mind map. Menggunakan papan tulis untuk membuat gambar mind map sangat bisa mengefektivitaskan kegiatan brainstorming ini. Lalu yang keenam ada ciptakan ruang diskusi yang ramah dan terbuka. Jika kamu berperan sebagai pemimpin dalam brainstorming, maka pastikan kamu telah menciptakan ruang diskusi yang ramah dan terbuka bagi setiap partisipan. Ramah dan terbuka artinya kamu mendukung dan menyambut semua ide yang dilontarkan oleh partisipan. Yang ketujuh ada akomodasi berbagai gaya brainstorming. Tidak semua partisipan brainstorming mungkin berani untuk berbicara. Karena itu, tidak ada salahnya bila kamu menggunakan gaya brainstorming yang berbeda agar sesi berjalan efektif. Misalnya, berikan kesempatan bagi karyawan untuk menambahkan catatan atau mengirim email dengan ide-ide lainnya setelah sesi untuk memberi ruang bagi karyawan introvert. Atau bagilah brainstorming menjadi 2 sesi, refleksi individu dan pemikiran kelompok untuk menghindari dominasi beberapa orang yang vokal saja dalam sesi brainstorming. Yang ke-8 ada ajukan pertanyaan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa teknik lama brainstorming yang mementingkan jumlah partisipan justru dinilai kurang efektif. Cara terbaiknya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menjadi wadah untuk membangkit ide. Oleh karena itu, cara melakukan brainstorming selanjutnya adalah dengan memastikan kamu memilih pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Selain itu, pastikan bahwa pertanyaanmu ini dapat mendorong partisipan untuk memberikan perspektif yang baru atau out of the box. Lalu ada teknik-teknik dalam brainstorming, ada brainwriting, starbursting, ada round robin brainstorming, ada figuring, dan itulah teknik-teknik dan langkah-langkah dalam menggunakan brainstorming. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Naufal Hanafi Alfiatas, NPM 21262011 626. Pertanyaannya,
Dalam pendekatan sistemik terintegrasi, itu kan diperlukan perubahan pola pikir yang sistematik ke pola pikir sistemik. Nah, bagaimana pandangan secara sistemik tersebut? Coba jelaskan kembali. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini bagus. Jadi, berpikir sistemik atau systems thinking adalah sebuah upaya untuk memahami masalah ataupun keadaan dengan berpijak pada teori sistem. Di mana dalam pola pikir sistemik tersebut, kita mendekati semua hal dari kacamata keseluruhan, yaitu dari kacamata sistemnya tersendiri, yang dapat dipahami sebagai kesaling terkaitan segala sesuatu yang membentuk keseluruhan. Seluruh dunia dapat dilihat sebagai sebuah sistem besar yang memiliki sistem-sistem kecil sebagai bagiannya. Mungkin segitu jawabannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang Bangkit Pratama, NPM 21 2011 2054 tentang apakah di dalam permodelan sistem diperlukan perangkat bantu. Jawabannya, untuk memfasilitasi permodelan sistem diperlukan alat bantu khususnya berupa diagram yang dapat digunakan dalam memerankan sistem integral yang menjadi objek kajian, yaitu risk picture diagram. Untuk mencari akar permasalahan sehingga dapat diformulasikan masalahnya, yaitu fishbone diagram, dan mencari faktor yang mempengaruhi kinerja sistem sehingga akan dapat digunakan untuk memformulasikan modelnya, yaitu influence diagram. Sekian dari jawaban saya. Perkenalkan, nama saya Intan Mahriani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Budi Santosa kelas TIK 21A. Pertanyaannya, seperti apa gambar proses pengambilan keputusan dengan memandang sistem integral dengan menggunakan perspektif sistemik terintegrasi? Baik, sebagai seorang ahli teknik industri, kita itu dituntut untuk melakukan analisis dan sintesis secara sistemik untuk beberapa hal. Gambarannya, pertama, kita harus mampu mengidentifikasi dan memformulasi masalahnya terlebih dahulu. Kedua,